sudah Mas? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kepada teman-teman semua di diskusi kita kali ini, di Fusion yang ke-24 atau di Digital Future Discussion. Tema kita pada kali ini, insya Allah, tentang religion in cyberspace. Nah, di samping saya juga sudah ada dua pembicara keren kita yang memang sudah hadir, yaitu dari Mbak Haidira Wehandayani dan juga dari Mbak Felis Valeria. Keduanya merupakan bagian dari riset asisten dari Center for Digital Society, Fakultas QCFOL, Universitas Gadjah Mada. Nah, hari ini kita juga bakal lebih banyak mungkin ngulik-ngulik ngobrol tentang religion in cyberspace. Mungkin karena ada momentum Ramadan ya bagi yang sebagian merayakannya atau menjalankan peribadatannya. Cuman kali ini kita tidak berbicara tentang agama sebagaimana agama itu sendiri, cuman mungkin sudut pandangnya lebih ke bagaimana agama bisa dipandang di dalam cyberspace itu sendiri. Nah, tema kali ini juga cukup menarik di mana dalam studi atau dalam discuss menjadi tema yang cukup baru karena hadirnya bersamaan dengan kehadiran atau perkembangan dari teknologi informasi. Sebelumnya saya juga izinkan untuk memperkenalkan diri. Saya Fajar Cahyono dari Research Associate Center for Digital Society. Nah, nyambung lagi di tema kali ini yang kebetulan juga berkembangnya bersamaan dengan perkembangan dari teknologi informasi saat ini gitu. Nah, berbicara tentang religion in cyberspace, mungkin kalau di Indonesia sudah cukup akrab ya, yang memang kaitannya sekarang lagi gencar-gencarnya, apalagi juga lagi didukung dengan waktu yang kebetulan juga sedang dirayakan oleh sebagian umat beragama di Indonesia dan juga kita juga dipaksa untuk bagaimana yang sebelumnya harus bertemu langsung, mungkin saat ini kita tidak bisa bertemu langsung ya. Dari dua faktor itulah menjadi menarik gitu kita ngobrolin tentang religion in cyberspace. Nah, pemaparan pertama nanti juga akan dipaparkan oleh dari Mbak Hedira dulu tentang seeking relevance, digital technology, and the ways religiosity evolves. Dan yang kedua dari Mbak Felis Valeria, yaitu tentang countering radicalism and violence extremism in cyberspace. Sebelumnya saya juga nanti memberikan tanya jawab kepada teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung aja di kolom komentar langsung disisipkan saja pertanyaannya. Bisa langsung nanti disebutkan kepada siapanya. Nanti akan di bagian akhir kita insya Allah nanti juga akan buka sesi tanya jawab. Nah mungkin kita sapa dulu kali ya dari pembicara pertama kita Mbak Haidira Wehandayani. Halo Mbak Haidira. Mungkin mute itu Mbak, masih di mute. Ya, maaf. Selamat sore semuanya. Selamat sore Fajar dan Felis dan semua yang sudah menonton. Terima kasih udah in tune di Diffusion kali ini. Apa kabar nih Mbak Haidira? Eh, Baik-baik. Lagi di mana Mbak sekarang Mbak? Lagi di Surabaya. Nggak bisa Oh, kemana-mana. Surabaya. Iya. Wah, mantap ya. Mudah-mudahan walaupun jauh, tapi kita tetap bisa discuss bareng tentang khususnya tentang apa yang nanti bakal disampaikan oleh Mbak Hedira. Nah, sebelumnya mungkin mau tanya sedikit nih ke Mbak Hedira. Nanti itu pengen nyampein apa sih Mbak di eh, presentasinya atau yang materi yang sudah dipersiapin gitu? Jadi sesuai dengan judulnya, yang mau aku sampaikan di Diffusion kali ini lebih ke bagaimana teknologi digital itu kemudian mempengaruhi bagaimana keagamaan dan atau religiosity itu sendiri berevolusi dan beradaptasi. Jadi bukan semata-mata tentang agama saja, tapi juga lebih kemana bagaimana manusia itu memaknai apa yang kita maksud dengan keagamaan gitu. Wah, menarik banget ya pasti ya. Nah, bagi teman-teman, silahkan dipersiapkan catatan terbaiknya, silahkan dipersiapkan tempat terbaiknya, silahkan dipersiapkan telinga-telinga dan mata-mata yang terbaiknya gitu ya, untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh dua pembicara kita pada hari ini, yaitu Mbak Hedira dan Mbak Felis. Nah, mungkin tanpa mempersingkat waktu, saya berikan kesempatan kepada Mbak Hedira terlebih dahulu untuk menyampaikan materi kurang lebih maksimal 20 menit. Kepada Mbak Hedira, waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Terima Mbak. kasih, Fajar. Jadi untuk paparannya, aku akan share presentasinya biar lebih mudah untuk dipahami juga. Sebentar.
Udah terlihat? Oke. Iya, sudah Mbak, sudah terlihat. Oke. Nah, maaf ini presentasinya dalam bahasa Inggris karena di artikel awalnya bahasa Inggris, tapi saya akan memaparkannya dengan bahasa Indonesia. Jadi pertama-tama dari latar belakang dulu, kenapa sih, saya memutuskan untuk membahas hal ini, itu awalnya, dari hasil survei di Amerika Serikat yang menuturkan bahwa sebanyak 23,1% orang dari 2.000 orang yang disurvei mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki agama atau tidak mengidentifikasi diri dengan satu agama tertentu. Dan ini merupakan jumlah yang sangat peningkatan yang sangat drastis jika dibandingkan pada tahun 1972 yang hanya 5%. Nah, kemudian hal ini juga sesuai dengan apa yang kita ketahui sebagai secularization thesis, atau itu sebuah apa ya, sebuah pemikiran yang mengatakan bahwa modernisasi dalam bidang ekonomi, teknologi, dan juga sosial itu akan menggeser peran agama dalam masyarakat, yang mana menyebabkannya menjadi irrelevan atau mundur dari garis depan masyarakat. Dan ini lebih spesifik ke organized religion atau agama yang memang sudah terorganisir secara massal, di mana ada struktur keagamaan dan juga ada tokoh-tokohnya, seperti itu. Nah, kemudian di mana digital technology ini masuk, seperti yang kita tahu sendiri bahwa modernisasi itu banyak sekali elemennya. Dan di sini dilihat bahwa teknologi digital adalah salah satu aspek dari modernisasi itu sendiri. Sehingga dari sini kalau kita percaya pada secularization thesis, maka kemudian hipotesisnya adalah jika teknologi digital semakin maju, maka kemudian salah satu dampaknya adalah agama terorganisir itu sendiri yang akan mengalami penurunan relevansi. Nah, tapi pertanyaannya di sini adalah apakah itu sesimpel yang dibayangkan? Atau apakah teknologi digital sendiri sebenarnya memiliki banyak cara untuk mempengaruhi agama dan keagamaan itu? Itu yang akan kemudian kita diskusikan selanjutnya. Sebenarnya, dari apa yang saya tulis dan saya akan paparkan di sini, teknologi digital tuh bisa mengubah keagamaan dan agama, ke dua arah yang berbeda. Pertama, ke arah yang dikatakan oleh secularization thesis itu sendiri, bahwa itu akan berkontribusi pada mundurnya, peranan agama dalam masyarakat. Ada beberapa alasan kenapa scholars di bidang agama dan juga ilmu sosial mempercayai hal ini. Pertama, seperti yang dikatakan oleh Armfield dan Holberg, salah satu risetnya mengatakan bahwa semakin seseorang religius, maka semakin jarang orang itu terekspos pada internet. Jadi seolah-olah, religiusitas itu bertolak belakang dengan pemikiran yang modern dan juga kemudian, keterkaitan seseorang dengan dunia digital dan cyberspace, seperti itu. Tapi yang kedua juga alasannya adalah dari, apa ya, dari esensi dari agama itu sendiri yang dilihat sebagai hal yang butuh praktek di dunia nyata, butuh real place atau tempat yang nyata, kemudian dilaksanakan oleh orang yang nyata dan, komunitas yang nyata, untuk menyebabkan adanya praktek agama yang benar-benar esensial. Jadi dalam hal ini argumennya adalah karena teknologi digital itu dianggap terpisah dari kehidupan kita di dunia nyata, maka kemudian apa yang kita lakukan di apa yang kita lakukan di cyberspace itu terlepas dari esensi dari agama yang harusnya dilakukan secara nyata. Dan ini kemudian dan hal ini kemudian dikatakan menurunkan kepentingan dari agama itu sendiri. Lalu juga hal ini kemudian sesuai dengan salah satu riset yang mengatakan bahwa pada awal 90-an, di mana penggunaan internet semakin massal digunakan oleh masyarakat di dunia, itu berbarengan dengan kemunculan banyaknya orang yang mengidentifikasi diri sebagai religious nouns, atau orang yang tidak mengidentifikasi diri sebagai agama apapun. Nah, itu tadi satu sisi bagaimana teknologi digital kemudian bisa sesuai dengan tesis sekularisasi yang mengatakan bahwa hal itu akan negatif bagi peran agama. Tapi di sini yang perlu dilihat adalah pengalaman di Amerika Serikat tadi yang disebutkan di awal, di hasil riset tadi, pengalaman tersebut itu bukan pengalaman yang universal terjadi di seluruh belahan dunia. Dalam hal ini misalnya kita bisa lihat ke pengalaman negara Singapura. Singapura adalah salah satu
negara dengan masyarakat yang sangat technologically advance atau sangat dekat dengan teknologi digital dan juga cyberspace dan hal-hal semacam itu, tapi juga merupakan salah satu negara dengan, masyarakat yang, keagamaannya sangat vibrant atau masih sangat, nyala gitu. Dan dalam hal ini kemudian kita juga bisa menarik, asumsi bahwa teknologi digital sebenarnya juga bisa dilakukan atau digunakan untuk meningkatkan peranan dari, kelompok-kelompok agama yang ada. Bagaimana sih caranya hal itu tuh bisa dilakukan, melalui teknologi digital? Kalau kita melihat ke pengalaman di Singapura, ada beberapa cara yang dilakukan, dan ini sesuai dengan, religious leaders atau pemuka agama di Singapura, mulai dari agama, Protestan, Katolik, dan juga Buddha, yang ada di riset yang saya kutip di sini. Pertama, tentu saja dengan sosial media, karena sosial media pada zaman sekarang ini semua orang menggunakan sosial media, dan kemudian pemuka agama bisa menggunakan power dari sosial media ini untuk menjangkau lebih jauh lagi jamaahnya. Tidak hanya untuk mempertahankan kontak dengan antara imam dan juga jamaah, tapi juga bisa untuk menjangkau orang-orang yang sebelumnya bukan menjadi bagian dari agama tersebut. Jadi di sini sosial media bisa menjadi alat outreach atau penjangkauan informasi yang sangat efektif. Selain sosial media, hal yang sama juga bisa dilakukan melalui email atau website. Dan tidak cuma di Singapura saja, tapi di Amerika juga ada riset yang mengatakan bahwa, persentase yang signifikan dari gereja-gereja Protestan menggunakan website dan, email listing untuk, tetap menjangkau jamaahnya. Selain itu juga website juga telah digunakan sebagai metode untuk mengumpulkan, teks-teks religius, dan hal ini sangat relevan dibicarakan karena agama organize itu sangat bergantung pada teks-teks religius. Misalnya di Islam ada Al-Quran, kemudian hadis-hadis, dan lain sebagainya, dan itu bisa didistribusikan dengan lebih lancar dan lebih luas melalui teknologi digital di cyberspace. Maka dari itu, dari beberapa, kanal-kanal teknologi digital ini kemudian, sebenarnya organized religion itu bisa meningkatkan pengaruhnya dengan semakin gencar melakukan proselytization atau apa ya bahasa Indonesianya, mungkin ke mempromosikan agamanya untuk menjangkau lebih banyak umat, seperti itu. Nah, tidak hanya itu saja, seperti yang sudah saya bilang di awal tadi bahwa ini tidak hanya terbatas pada agama sebagai sebuah organisasi itu sendiri, tapi juga keagamaan atau religiosity sebagai sebuah konsep. Karena telah dijelaskan sebelumnya bahwa teknologi digital itu bisa mempengaruhi bagaimana orang mengambil mengambil informasi, kemudian terekspos pada informasi, maka kemudian sebenarnya teknologi digital itu secara kita sadari atau tidak kita sadari, teknologi digital juga mengubah cara pandang kita dalam memaknai agama atau spiritualitas yang kita miliki. Kira-kira ada 3 caranya atau 3 tahapan bagaimana ini terjadi. Yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan bahwa di sosial media atau di cyberspace, kita bisa dengan mudah, mencari kelompok-kelompok atau forum online, di mana kita bisa menemukan orang-orang yang berpikiran sama dengan kita atau sealiran dengan kita. Maka kemudian dari fasilitas yang diberikan oleh internet tersebut, kita bisa menemukan sense of belonging kita terhadap sebuah komunitas. Dan misalnya, kita bisa ambil contoh dari new religious movement atau yang biasa disebut orang-orang sebagai cult atau kultus. Jadi nggak cuma ada di dunia nyata secara langsung saja, tapi juga banyak cult ini yang ada di cyberspace, atau setidaknya menggunakan cyberspace sebagai metode mereka untuk mencari anggotanya. Dan karena ada sense of belonging yang ditemukan di internet tadi, bisa jadi orang-orang tidak lagi membutuhkan rasa sense of belonging yang secara konvensional ditemukan lewat agama mereka di dunia nyata. Misalnya mungkin sebelum ada internet, orang-orang bisa metode bersosialisasi dan berkumpul utamanya adalah ketika beribadah bersama-sama atau bertemu orang lain di gereja, seperti itu. Tapi dengan adanya internet tadi, kita bisa menemukan sense of belonging ini melalui internet. Lalu yang kedua, bersamaan dengan menemukan sense of belonging tadi,
sebenarnya teknologi digital atau cyberspace itu juga menjadi sebuah, ruang spasial di mana orang-orang bisa mempraktekkan spiritualitasnya. Jadi, misalnya kita bisa lihat banyak sekali di internet sekarang banyak spiritual gurus atau orang yang mem orang yang bisa membimbing kita secara spiritual dengan menyebarkan agamanya atau, mengajarkan cara hidupnya menurut dia. Dan kemudian orang ini memiliki pengikut-pengikut yang dia dapatkan secara online. Nah, melalui ruang-ruang seperti itulah kemudian, eee, kita sebagai individu bisa mendapatkan kebutuhan spiritual kita atau spiritual fulfillment dari teknologi digital. Dan kemudian ini di satu sisi bisa menurunkan, keterikatan kita terhadap agama organized religion yang secara konvensional kita ikuti, tapi juga di sisi lain spiritual fulfillment ini juga bisa kita dapatkan dari ya agama kita sendiri yang sudah kita anut, hanya saja melalui internet. Jadi seperti yang dibilang sebelumnya di awal tadi bahwa teknologi digital memang benar-benar bisa diambil dari dua sisi yang berbeda dengan dua, manfaat atau pengaruh yang berbeda terhadap agama dan keagamaan itu sendiri. Lalu yang ketiga juga menambahkan dari dua yang tadi sebelumnya, ketika orang-orang bisa mengakses informasi secara mudah dan kemudian bisa mendapatkan kebutuhan spiritualnya, maka ini juga, di satu sisi kemudian mengubah persepsi mereka terhadap pemimpin atau pemuka agama mereka sendiri yang sebelumnya sangat berada di tempat yang sangat dihormati begitu. Karena kemudian kita bisa melihat bahwa, oh, jadi tidak hanya itu cara berpikir yang benar, tidak hanya apa yang dikatakan oleh pemuka agamaku, tapi juga ada interpretasi-interpretasi lain yang bisa kita dapatkan, yang kemudian kita kembangkan sendiri menjadi spiritualitas atau keagamaan sesuai dengan, prinsip individu masing-masing. Jadi dari sini teknologi digital melalui cyberspace dan juga alat-alatnya, kemudian mengubah persepsi kita itu sendiri akan keagamaan. Dan lagi ini juga bisa berdampak positif atau negatif terhadap agama status quo atau ya agama status quo kita. Kemudian ini ada 2 semacam, apa ya, hasil survei yang menunjukkan bahwa memang terjadi sebuah pergeseran persepsi atas religiosity tadi. Pertama di Amerika Utara, terdapat riset yang mengatakan bahwa banyak individu kemudian, mengaku bahwa mereka lebih lebih cenderung, eee, ber lebih cenderung pengalamannya lebih cenderung, relevan dengan agama-agama yang dimaknai secara individu atau spiritualitas yang mereka maknai secara individual dan sesuai diri mereka sendiri daripada mengikuti bentuk-bentuk organized religion yang dianggap mengekang atau terlalu kolot. Dan ini juga sesuai dengan, hasil survei di awal yang sudah dijelaskan tadi mengenai persentase orang yang semakin banyak yang mengakui dirinya sebagai agnostik atau ateis. Kemudian di Indonesia sendiri ya, mungkin yang cukup mengejutkan atau bukan mengejutkan, mungkin ini kurang sering terekspos, banyak, generasi muda yang semakin merasa tidak terwadahi oleh organized religion yang ada. Dan oleh riset yang dilakukan oleh Leonard Epafras, risetnya mempelajari mengenai hal ini dan dalam konklusinya dikatakan bahwa semakin banyak, anggota dari generasi muda yang mengidentifikasi diri sebagai agnostik atau ateis. Dan sebenarnya hal ini menarik juga kenapa generasi muda, karena generasi mudalah yang lebih banyak terekspos dengan teknologi digital, mereka yang lebih banyak ada di cyberspace, mereka yang lebih familiar dengan bagaimana internet bekerja dan lain sebagainya. Jadi tidak mengherankan juga kalau misalnya orang-orang yang semakin banyak mengidentifikasi diri, sebagai orang yang spiritual secara individual itu adalah berasal dari generasi muda. Nah, kemudian ini salah satu studi kasus juga yang menarik dari Indonesia, dari konteks Indonesia, sebagai konsekuensi dari terbukanya ruang-ruang cyber di mana orang-orang bisa menemukan spiritualitasnya masing-masing, di mana orang-orang bisa mencari
kelompok-kelompoknya sendiri tanpa harus terpaku pada apa yang sudah diiyakan oleh pemerintah misalnya, itu juga memberi dampak yang positif bagi agama-agama minoritas yang di dalam dunia nyata misalnya tidak mendapatkan ruang yang sama atau ruang yang bebas untuk dapat mengekspresikan keagamaannya. Nah, di sini kita membahas studi kasus Muslim Syiah atau Shia Muslims atau Syiite di Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, Muslim agama Islam memiliki banyak sekali aliran dan golongan. Dan salah satu golongannya yang di Indonesia masih tidak diakui dan juga terstigmatisasi, terdemonisasi, kemudian dianggap sebagai musuh dari negara, musuh dari agama, itu adalah Shia Muslims. Nah, kemudian karena mayoritas dari penganut Shia Muslims ini masih harus melakukan religiositasnya secara rahasia atau menutupi identitas dirinya untuk alasan keamanan, kemudian dengan adanya kemunculan teknologi digital dan juga semakin mudahnya mengakses internet, kelompok-kelompok ini kemudian bisa membangun identitasnya dan membangun komunitasnya di ruang cyber. Misalnya dengan menggunakan website untuk mempublikasi kegiatannya dan juga sosial media untuk, mencari orang-orang yang berpikiran sama, seperti itu. Mmm, Tidak hanya itu juga, kelompok-kelompok seperti Ijabi atau Al-Mutahari yang merupakan beberapa kelompok organisasi Syiah Muslim di Indonesia juga menggunakan platform-platform di ruang siber ini sebagai metode mereka untuk mencoba mencoba menantang pandangan mengenai Islam yang sangat uniform, yang sangat hitam dan putih misalnya. Jadi dengan hal ini mereka juga bisa lebih leluasa untuk kemudian mengatakan bahwa, "Oh, sebenarnya kita tuh tidak seperti yang ditakutkan oleh mayoritas. Kita juga merupakan orang muslim, kita juga masih bisa kita bisa hidup bersama dalam masyarakat dengan damai dan toleransi," seperti itu misalnya. Dan tercatat dari riset yang dilakukan oleh IDA, pada tahun 2016 sudah terdapat kira-kira 23 medium online yang dilakukan atau digunakan oleh kelompok-kelompok Syiah Muslim di Indonesia untuk, saling berkumpul dan saling mmm, membangun komunitasnya. Tapi sebenarnya yang juga menarik dari hal ini adalah bahwa bukan berarti dengan adanya, platform-platform digital tersebut kemudian masalah menjadi selesai. Tidak sama sekali karena sebenarnya dinamika, antar agama yang ada di dunia nyata juga seringkali masih terbawa ke apa yang terjadi di cyberspace. Hal ini ditunjukkan dengan adanya, ketimpangan power atau ketimpangan kuasa yang terjadi di dalam cyberspace itu sendiri antara kelompok-kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Misalnya saja dalam kasus Syiah Muslim ini sendiri ditemukan bahwa banyak dari publikasinya masih diawasi secara ketat oleh pemerintah Indonesia, khususnya oleh Kementerian Agama, dan tidak hanya itu juga masih banyak, media massa, mainstream atau kelompok mayoritas Islam yang sangat ketat dan sangat berusaha untuk memerangi Syiah Muslim ini sendiri dengan membuat kanal-kanal online tandingan yang mengatakan bahwa, "Oh, itu sesat, mari kita blokir website ini, mari kita laporkan website ini ke pemerintah." Seperti itu. Jadi, mungkin yang bisa kita ambil dari sini, sebenarnya ruang-ruang digital tuh memang memberikan kesempatan untuk, agama minoritas dan juga kepercayaan-kepercayaan yang termarginalisasi di dunia nyata untuk kemudian bisa membangun dirinya sendiri, tapi hal itu bukan berarti menyelesaikan masalah yang sudah sangat mengakar dalam masyarakat kita. Nah, kemudian kita sebenarnya sampai sampai situ aja, paparan materinya, tapi dari apa yang sudah dipaparkan tadi, kita bisa tarik beberapa poin-poin penting. Yang pertama bahwa internet sebagai bagian dari teknologi digital itu sendiri memang bisa mengancam atau meng-undermine kebenaran mutlak yang selama ini dipegang oleh agama-agama dominan atau agama-agama yang memang sudah diiyakan oleh masyarakat dan pemerintah. Mungkin di satu sisi ini negatif bagi agama-agama dominan tersebut, tapi seperti yang sudah kita jelaskan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, hal ini juga sebenarnya
bisa menjadi alat-alat yang diambil atau dimanfaatkan oleh pemuka agama dominan untuk semakin lebih banyak menggaet, umatnya atau mencari relevansi dalam dunia yang semakin terdigitalisasi. Jadi sebenarnya poin penting di sini adalah karena teknologi digital tidak bisa dihambat dan mau tidak mau semua orang juga akan semakin terekspos pada cyberspace dengan penggunaan internet, maka kemudian agama-agama yang sebelumnya sudah dominan itu perlu tetap mencari cara untuk membuat dirinya relevan. Karena tanpa melakukan hal itu, maka mau tidak mau relevansinya juga turun dan bisa kehilangan loyalitas atau pengikut-pengikutnya. Karena di sini kita juga harus memaknai bahwa agama itu bukan hanya sebuah ajaran atau kepercayaan, tapi juga bentuk terorganisir dalam sebuah masyarakat. Seperti itu. Lalu juga dari sisi agama-agama minoritas sendiri, seperti yang sudah dijelaskan, sebenarnya teknologi digital memberi banyak kesempatan bagi gerakan-gerakan atau komunitas-komunitas ini untuk semakin bisa memberdayakan diri mereka dan mencari titik berangkat yang lebih equal atau setara dengan agama-agama mayoritas. Sehingga dari paparan-paparan tersebut, kita bisa kaitkan kembali ke secularization thesis atau, teori sekularisasi yang sudah dijelaskan di awal bahwa sebenarnya yang terjadi bukan tidak seperti itu, tidak sesuai dengan tesis sekularisasi karena digital teknologi atau teknologi digital di sini kita lihat sebagai alat dan media yang bisa digunakan oleh siapa saja dan dengan cara apa saja. Jadi ketika kita membicarakan teknologi digital, agama, dan kaitannya dengan modernisasi, tesis sekularisasi bisa dikatakan outdated atau tidak bisa mengencompass apa yang terjadi di status quo seperti yang lebih beragam dan lebih kompleks daripada yang dibayangkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Mbak Hedira, menarik banget ya penjelasannya tentang apa namanya pembahasan khususnya yang tadi tentang digital teknologi dan kaitannya bagaimana caranya digital teknologi ini bertemu dengan agama dan tadi sedikit banyak diulas tentang tesis secularism ya yang memang mungkin dimulai dari Renaissance itu sendiri. Nah mungkin Mbak sebelum nanti kita berganti aku juga pengen tanya nih sama Mbak aslinya menjadi menarik banget bahas ini tuh kalau semisal kita ngelihat salah satu argumentasi dari Imam Al-Ghazali yang dia memang sedikit disclaimer-nya seorang sufistik dan sangat berhati-hati banget sama kemajuan. Secara singkat sih dia bilang bahwa ekspresi yang itu ditampilkan terhadap publik akan mungkin timbul gesekan-gesekan gitu. Nah, nyambung ke pertanyaannya, gesekan-gesekan antar kelompok ataupun antar umat beragama yang lainnya. Nyambung ke pertanyaannya itu bagaimana sih peran dari teknologi ini, Mbak, terhadap toleransi beragama gitu? Kan kalau misalnya kita lihat masing-masing agama itu nanti akan menimbulkan ekspresi-ekspresi ya di ruang-ruang publik atau ruang cyberspace itu sendiri yang nggak memungkinkan juga buat dia itu saling bergesekan gitu. Terus sama yang kedua mungkin apakah kalau semisal kita lihat tadi akan mendukung atau menghambat karena semakin banyak nih kelompok-kelompok yang muncul dari perkembangan teknologi ini sejatinya itu bakal mendukung atau menghambat gitu. Kan kalau semisal yang tadi dikatakan, oh ternyata ada kelompok-kelompok yang memang dia malah sejatinya mendukung gitu. Cuman kan tidak terlepas juga ada kelompok-kelompok yang bebas juga aslinya yang mungkin juga bakal menghancurkan dia juga gitu. Karena memang di ruang cyberspace ini mungkin tidak sangat-sangat luas dan juga sangat-sangat masih cukup bebas gitu, Mbak. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya, menarik banget. Sebenarnya udah disebutkan juga oleh Mas Fajar di rangkaian pertanyaannya bahwa yang terjadi di cyberspace itu bisa positif dan bisa negatif. Dan seperti yang udah dipaparkan dalam pemaparan tadi, itu bisa bekerja dalam dua hal yang berbeda. Karena apa yang terjadi di cyberspace seringkali merupakan refleksi dari dinamika yang ada di dunia nyata kan. Jadi dengan adanya kelompok-kelompok yang semakin berkontestasi dalam cyberspace itu dalam memperebutkan ruang publik misalnya dalam hal keagamaan, tentu saja memang banyak gesekan. Dan, mungkin yang sering kita lihat juga kalau kita di sosial media juga banyak sekali aliran-aliran yang saling berdebat
mengenai ajaran agamanya sendiri atau mengenai isu tertentu sesuai interpretasinya masing-masing, dan itu merupakan konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan. Karena sebenarnya itu juga yang terjadi dalam dunia nyata dan hal ini cuma terrefleksikan atau terekspor ke dalam cyberspace. Tapi kalau mau membicarakan toleransi agama, saya sendiri cukup optimis sih, terutama dalam hal interfaith movement atau gerakan lintas iman, dengan adanya cyberspace dan juga platform-platform di mana orang semakin bisa memperdiskusikan dan semakin bisa membicarakan mengenai toleransi dan juga berhubungan dengan kelompok-kelompok agama yang berasal dari luar komunitasnya. Itu menurut saya bisa banget membangun adanya hubungan toleransi agama yang semakin baik. Kayak misalnya banyak sekali organisasi interfaith atau lintas iman yang melakukan aktivismenya di ruang cyber misalnya. Dan juga kalau menurut saya sendiri apa yang terjadi di cyberspace itu bisa menjadi cetak biru atau blueprint kalau kita mau melakukan aktivisme lintas iman yang berorientasi pada toleransi agama di dunia nyata. Kita bisa melihat tren-tren yang terjadi dalam cyberspace, misalnya isu seperti apa sih yang bisa kita angkat kalau kita mau mempromosikan toleransi agama, atau isu seperti apa sih yang biasanya diperdebatkan orang-orang dan membawa perpecahan, seperti itu, dan itu bisa kita pelajari dan untuk kita lebih terapkan ke level yang lebih akar rumput dalam dunia nyata. Uh, itu sih menurut saya dalam pertanyaan ini. Mas Fajar kayaknya masih ke mute deh. Oh iya, maaf nih Mbak, saya nggak nge. Nah sebelumnya terima kasih banyak Mbak Hedira atas jawabannya, dan tadi cukup meringkas dan juga cukup kita dapat poinnya dari apa yang disampaikan oleh Mbak Hedira. Bagi teman-teman yang sekarang sedang mantengin di YouTube atau di live kita, bisa banget buat nulis di kolom komentarnya pertanyaan apapun ke Mbak Hedira berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan. Nah, sebelum masuk ke pemaparan yang kedua, eh, saya juga ingin ngasih tahu kepada teman-teman tentang kalau semisal teman-teman ingin tahu lebih jauh tentang dunia teknologi dan juga masyarakat digital, bisa banget dengan cara follow IG kami atau IG dari CFDS_UGM, dan juga bisa lihat banget tentang di website kami di ugm.id garing digital society. Nah, di sana banyak banget ada referensi tulisan dan juga seputar apapun tentang masyarakat digital gitu. Mulai dari artikel yang pendek sampai dengan yang panjang banget. Nah, sebelumnya makasih banyak ya Mbak Hedira ya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Nah, yang kedua ini nanti insya Allah akan disampaikan oleh Mbak Felis Valeria yang lebih jauh banyak mengungkap tentang countering radicalism and violent extremism in cyberspace. Sebelumnya Mbak Felis sudah bisa aktif, bisa di-unmute Halo Mbak Felis, apa kabar Mbak? Baik, Lagi di mana nih Mbak? di kamar. Oh iya nih Mbak, nanti mau maparin tentang apa nih Mbak? Aku mau bahas tentang countering radicalism dan violent extremism di cyberspace. Wah menarik banget ya Mbak ya. Mungkin ini lebih ke tentang radikalisme dan ekstremismenya. Nah bagi teman-teman bisa banget sekarang buat langsung disiapkan catatan terbaiknya, tempat duduk ternyamannya, dan juga telinga dan mata-mata yang sangat siap untuk menerima penyampaian dari Mbak Felis. Tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan kepada Mbak Felis Valeria untuk menyampaikan materinya. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Silahkan Mbak.
Oh, oke, jadi makasih Mas Fajar dan selamat sore semuanya. Jadi kali ini aku mau memaparkan topik mengenai radicalism dan violent extremism yang terjadi di cyberspace. Nah, jadi sebelumnya Mbak Hedira sudah dengan sangat komprehensif memaparkan mengenai bagaimana agama bisa dengan mudah disebarkan ajarannya melalui dunia maya, dan dari situ saya misalnya akan melanjutkan bagaimana paham radikalisme dan aliran ekstremisme dari agama itu sendiri juga dapat dengan sangat mudah disebarkan melalui media sosial. Jadi sekarang ini di era digital ini tentunya sangat mudah ya bagi kita buat menyebarkan apapun. Jadi mau entah konten yang violent atau tidak pun kita dengan dapat mudah menyebarkan. Nah, di sini teroris group dan radical groups pada umumnya itu menggunakan sosial media sebagai platform buat menyebarkan paham mereka melalui konten-konten violent yang sudah mereka sediakan. Nah, jadi sebelumnya aku mau define dulu apa itu yang dimaksud dengan online radicalization. Jadi, online radicalization ini adalah aksi di mana seseorang atau sekelompok orang itu em, mengadopsi nilai-nilai atau ide-ide yang ekstrim secara legal, politis, maupun sosial, di mana mereka mau menolak status quo yang ada atau ide-ide yang sekarang sedang berkembang di suatu bangsa. Nah, untuk radikalisasi ini sendiri sebenarnya tuh bisa dua, bisa violent maupun non-violent. Nah, yang bahaya ini merupakan yang violent karena biasanya yang violent ini biasanya mengarah ke recruitment ke teroris groups. Nah, salah satu contoh kelompok teroris yang gencar melakukan rekrutmen secara online ini ISIS ya, yang saya pikir orang-orang sudah tahu, di mana ISIS itu kayak beberapa tahun terakhir itu dengan gencar menyebarkan propaganda mereka melalui sosial media seperti melalui video orang-orang yang dieksekusi, terus misalnya di Telegram gitu ya waktu itu sempat heboh kan mereka membuat grup-grup di mana mereka menyebarkan paham mereka sampai Telegram di take down dan sebagainya. Nah, jadi saya berargumen di sini kalau di sosial media itu sangat mudah ya buat menemukan kelompok-kelompok atau ide-ide eh, yang istilahnya kita prefer gitu. Jadi mau dari golongan ekstremis kanan kiri itu sangat mudah ditemukan di internet itu. Nah, oleh karena itu untuk menggait supporter di internet oleh grup-grup teroris itu juga sangat mudah karena mungkin mereka dengan mudah juga bisa menemukan orang yang sepemikiran dengan mereka gitu. Apalagi dengan adanya echo chamber atau ruang gemak, di mana yang menurut banyak riset itu menjadi fenomena yang sangat umum di media sosial, di mana di suatu space atau ruang itu banyak ide-ide yang istilahnya em, tidak mau, eh, istilahnya menolak ide-ide luar dan hanya mengupload ide-ide yang mereka miliki pada saat itu. Jadi istilahnya em, mereka itu nggak mau menerima ide-ide yang masuk dari luar gitu. Jadi mereka hanya berkutat sama paham mereka sendiri. Nah, jadi sebenarnya kenapa teroris groups ini suka banget memakai sosial media? Karena tentunya gratis gitu. Jadi dan juga sangat mudah untuk membuat suatu akun atau menyebarkan konten. Jadi kalau misalnya nih suatu akun di take down atau konten di take down, mereka dengan mudah bisa membuat yang baru lagi. Jadi dan dengan gratis. Jadi kayak kalau udah di take down, ya teroris kayak konten-konten ekstremis itu tetap akan ada karena mereka dengan mudah bisa mengikuti kembali. Nah juga
di internet itu bisa sekarang kan internet itu identik dengan anonymity, di mana sekarang untuk menyebarkan sesuatu itu kita nggak harus mengungkapkan identitas diri kita gitu. Jadi kita bisa secara anonymous menyebarkan sesuatu tanpa harus takut untuk orang tahu siapa kita. Nah, terus juga internet ini kan kayak nggak kenal jurisdiction, nggak kenal boundary, nggak kenal border. Jadi kayak kita bisa berinteraksi dengan siapapun dari seluruh dunia tanpa ada halangan secara fisik yang mana tidak bisa dilakukan tanpa adanya internet itu. Nah, di sini saya juga berpendapat bahwa anak muda memiliki vulnerability yang lebih daripada kelompok lainnya untuk bisa em, direkrut, untuk bisa menginternalisasi ide-ide radikal dan pada akhirnya direkrut oleh terrorist groups dikarenakan mereka itu sedang dalam periode making sense of the world atau kayak istilahnya mencari jati diri gitu. Jadi kayak mereka bisa dengan mudah menginternalisasi ide-ide yang menurut mereka benar, yang udah didoktrin benar padahal belum tentu gitu. Jadi apalagi dengan fakta bahwa mungkin di dunia gitu pengguna sosial media yang terbanyak adalah millennials. Jadi sementara di Indonesia itu sendiri kan pengguna sosial media ada sekitar 76 juta, yang mana mereka menggunakan Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, dan sebagainya. Dan yang kebanyakan menggunakan adalah anak muda. Nah, jadi di platform-platform tersebut itu tuh sebenarnya nggak cuma rekrutmen aja yang dilakukan, tapi juga financing, untuk memberi uang kepada organisasi-organisasi tersebut untuk beroperasi. Jadi kayak misalnya bisa melalui fraud gitu atau pencurian data dan sebagainya, yang mana biasa teroris-teroris grup tersebut lakukan untuk juga merekrut orang masuk ke grup mereka, atau bisa juga secara voluntary em, meminta donasi kepada mereka yang bersimpati kepada grup tersebut gitu. Dan juga biasanya grup-grup ini tuh melakukan rekrutmen dan propaganda melalui berbagai media-media interaktif seperti bahkan video game, terus video-video kartun, dan pokoknya yang lain-lain yang kiranya menarik gitu bagi anak muda gitu. Jadi kayak istilahnya konten-konten yang mereka sebar itu sudah disesuaikan dengan apa yang anak muda sukai. Jadi makanya anak muda tuh lebih prone terhadap radikalisasi dan rekrutmen ke teror groups ini. Apalagi kan kayak sekarang kan udah menjamur banget ya, teroris lone wolf atau teroris yang tanpa organisasi, tanpa bantuan melakukan serangan mereka. Jadi kayak yang waktu itu tahun 2019 yang terrorist attack di Christchurch di New Zealand, yang mana seorang pemuda itu em, menembak menembak orang-orang, seorang pemuda yang misalnya white supremacist itu menembak banyak orang di suatu masjid di Christchurch. Nah itu tuh ada yang mengatakan kalau misalnya itu tuh em, disebabkan oleh salah satunya itu keinginan dia buat emang mau proliferate paham itu melalui sosial media. Jadi kayak dia tuh melancarkan pas melakukan attack itu, dia tuh juga melakukan live streaming di Facebook gitu. Jadi kayak itu tuh dicurigai sebagai salah satu motif di mana dia melancarkan attack-nya itu. Nah, habis itu ngomong-ngomong Facebook dan sebagainya, ini juga di Facebook tuh banyak kasus di mana em, Facebook dijadikan platform buat em, exchange pesan-pesan secara yang personal untuk
mengkoordinat attacks, dan juga bagaimana em, app-app lain seperti Tinder bahkan dan dating app lainnya itu digunakan buat merekrut teroris. Jadi jadi sangat banyak kasus di mana remaja-remaja di dunia itu terekspos ke ide-ide radikal dari internet, padahal sebelumnya mereka digolongkan sebagai anak yang istilahnya dianggap oleh lingkungan mereka tuh baik-baik aja gitu. Nah, jadi kalau menurut saya sendiri, saya berargumen kalau solusinya itu terdapat pada peran-peran yang terdapat pada peran-peran yang dimiliki semua aktor secara equal gitu. Jadi kayak misalnya pemerintah, terus company-company private seperti apalagi terutama social media company dan juga komunitas dan NGO itu mereka mempunyai peran yang sama dalam menyelesaikan radicalization dan violent extremism ini. Jadi pertama dari em, pihak pemerintah itu tuh biasanya yang mereka lakukan bersama social media companies itu biasa men-take down ya, men-take down konten-konten yang dianggap memviolate, yang dianggap sebagai konten radikal atau ekstremisme di social media. Nah, dan biasanya kayak social media companies itu sendiri juga banyak yang berinisiatif buat take down tanpa arahan dari pemerintah. Kayak misalnya waktu itu Facebook tahun 2018 itu secara voluntary take down sekitar hampir 15 juta konten radikal yang tersebar di Facebook. Dan itu tanpa arahan dari pemerintah gitu. Jadi menurut saya kalau untuk hal kayak gini, karena ini sebuah top down approach, jadi harus ada peran pemerintah juga dalam menguasai social media companies ini dalam melancarkan aksi mereka untuk merekrut terorisme. Karena kan kayak biasanya eh, apa namanya polisi-polisi maker yang bergerak di kawasan terorisme itu sendiri biasanya tuh mereka cenderung lebih mengadres pemerintah daripada social media companies. Dimana padahal social media companies itu sendiri memiliki peran yang penting, cuman mungkin ranahnya dan cara kerjanya berbeda dengan pemerintah. Jadi eh, apa policy maker itu juga harus mengadres komedi-komedi ini dan menyesuaikan dengan komedi-komedi ini dalam membuat kebijakan. Dan untuk bottom up approach itu juga menurut saya nggak kalah penting, sangat penting karena kadang kan kalau misalnya suatu konten di take down itu kan bisa muncul lagi kan. Jadi kayak menurut saya preventif langkah preventif itu juga sangat penting. Yang mana bisa dimulai dari peran komunitas seseorang itu sendiri. Jadi kayak biasanya kan kalau misalnya sebenarnya tuh banyak faktor ya kayak seseorang tuh buat ikut terhadap grup misalnya kayak economic inequality atau mungkin kinship di mana mereka mengikuti orang tua atau kerabat mereka buat ikut teroris groups itu yang terjadi di Indonesia banyak ya di mana eh, anak-anak muda tuh banyak yang ikut-ikutan orang tua mereka atau keluarga mereka buat em, em, ke buat bergabung ke grup-grup radikal atau teroris. Yang mana itu juga disebabkan berarti kurangnya pendidikan terhadap moderation dari Islamic Studies itu sendiri. Nah, oleh karena itu, menurut saya mungkin bottom up approach ini tidak boleh diremehkan dan harus dimulai dari komunitas di individual itu sendiri, di mana termasuk pemuka-pemuka agama gitu yang biasanya memiliki peran penting dalam menetralisasi suatu ide agama terhadap individual itu bisa berperan penting dalam mempromot moderate Islamic value. Dan kayak kalau misalnya kita lihat di internet kan lagi heboh, sering heboh kan kayak pemuka-pemuka agama yang menyebarkan paham-paham radikal seperti Zakir
saya sebut aja ya, skeptisisme dan sebagainya itu lebih menurut suatu riset itu lebih digandrungi anak muda daripada mereka-mereka yang menyebarkan paham Islam moderat seperti NU dan Muhammadiyah. Jadi sebenarnya tuh kalau misalnya mau men-tackle dari secara grassroots, jadi mereka-mereka ini yang mempromot Islamic moderate values ini contohnya yang harus lebih di-involve seperti pembuatan konten di sosial media agar bisa mencegah radikalisasi anak muda ini. Itu aja sih dulu. Terima kasih. Iya, Mbak Felis, makasih banyak Mbak atas pemaparannya, menarik banget tentang apalagi isunya tentang radikalisme dan ekstremisme ya, yang memang mungkin kalau semisal kita di negeri plus 62, plus 62 negara berkembang Indonesia itu cukup mendapatkan atensi dan juga perhatian banget baik itu dari pemerintah ataupun dari tataran grassroots di society masyarakatnya gitu. Nah, mungkin aku juga di sini pengen nanya dulu sih Mbak, sebelum nanti aku ngelempar ke teman-teman yang ada di kolom komentar atau yang ngikutin live kita. Kayak menurut Mbak sendiri nih, seberapa efektif sih kayak online censorship itu dalam men-take down online violence extremism itu sendiri gitu. Kayak kan aslinya susah-susah gampang ya untuk eh, bagaimana lembaga censorship itu melihat atau men-take down atau men-tackle isu-isu yang ada di isu-isu yang memang tidak sesuai dengan apa yang memang seharusnya ada di cyberspace itu sendiri. Mungkin Mbak bisa menjelaskan lebih jauh. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya tuh sebenarnya metode online censorship ini tuh em, mungkin untuk short term bisa berguna, yaitu konten-konten ekstremis bisa hilang secara sementara dari platform social media. Tapi untuk long term mungkin itu kurang efektif karena kan seperti yang disebutkan sebelumnya tadi, konten-konten ekstremis yang baru bisa dengan mudah ya di-upload lagi dan akun-akun yang sudah di shutdown bisa dibuat lagi gitu. Apalagi dengan adanya dark web gitu. Jadi kayak pengetahuan saya kan sekarang tuh banyak grup-grup radikal dan teroris yang menggunakan dark web buat berkomunikasi dan melanggar aksi mereka. Ini tuh melalui dark web ini kan istilahnya masyarakat umum nggak bisa mengetahui dan mengatakan apa yang sedang dilakukan di dalamnya kan. Jadi kayak tidak ada yang bisa melaporkan juga dan juga em, identitas mereka bersifat anonim gitu. Jadi nggak em, siapa aktor siapa aktor-aktor penting yang biasanya melancarkan aksi-aksi teroris tersebut sehingga juga untuk mendapat apa di negara-negara yang menjunjung tinggi freedom of speech, freedom of privacy gitu, itu akan sangat susah buat men-tackle hal tersebut karena kan identitas pribadi sebagai hak itu juga sangat dilindungi kan. Nah, jadi sebenarnya menurut saya daripada sekedar online censorship lebih efektif lagi kalau misalnya online komunitas-komunitas online yang dilibatkan buat lebih buat men-tackle radikalisme itu sendiri secara preventif gitu karena takedown itu hanya bersifat sementara karena kemudahan pembuatan itu sendiri. Iya, terima kasih Mbak Felis atas jawabannya. Mungkin nanti kita bakal banyak lagi diskusi di sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang saat ini sedang lihat live kita, apabila ada pertanyaan bisa banget disampaikan di kolom komentar. Nanti dari tim kami akan coba merekap apa yang ditanyakan dan langsung saya bacakan kepada pembicara. Nah, sekarang ini sudah ada beberapa pertanyaan yang memang sudah disampaikan oleh penonton kita di live-nya. Mungkin yang pertanyaan yang pertama itu buat Mbak Hedira dulu tentang manakah dampak terbesar yang saat ini dirasakan dari relevansi agama dengan teknologi atau baik itu dampak positifnya apa negatifnya gitu dan alasannya itu kenapa?
Oh, oke. Terima Kalau kasih pertanyaannya, Mas Fajar. Sebenarnya kalau ditanya mana yang lebih besar pengaruhnya, lebih banyak dampaknya positif atau negatif, saya sendiri juga masih bingung juga menjawabnya yang mana. Soalnya seperti yang dilihat dari pemaparan saya tadi, ketika teknologi digital bisa memfasilitasi agama-agama minoritas dan juga kelompok-kelompok yang termarginalkan dalam hal spiritualitas. Tapi juga di sisi lain, apalagi dengan pemaparan dari Felis tadi bahwa teknologi digital juga memfasilitasi gerakan-gerakan radikal dan juga hal-hal negatif lainnya. Jadi saya sendiri sih belum bisa jawab negatif atau positif, tapi menurut saya dengan adanya teknologi digital ini yang bisa kita manfaatkan atau kita look forward ke depannya adalah semakin terbukanya ruang publik supaya semakin banyak orang bisa lebih berpartisipasi di dalamnya dalam hal keagamaan. Karena seperti yang kita tahu bahwa di banyak negara, di banyak tempat, agama itu sendiri masih menjadi sesuatu yang diatur dengan ketat. Harus ada agama yang diperbolehkan, ada yang dilarang, dan lain sebagainya. Jadi dengan adanya teknologi digital, saya sih berharapnya itu bisa memfasilitasi suara-suara yang selama ini termarginalkan dan juga masih terstigmatisasi dan juga terpersekusi untuk bisa mereka menemukan komunitasnya dan juga bisa menjalankan kepercayaannya masing-masing. Tapi juga di sisi lain, kalau misalnya radikalisme itu kan sudah menjadi sesuatu yang suatu hal yang mengancam secara fisik dan juga memang ada alasan untuk kita berhati-hati terhadapnya. Jadi hal tersebut udah bukan ranah dari semata-mata kebebasan saja, tapi juga masalah keamanan juga. Jadi kalau misalnya hal tersebut sudah bisa dikategorikan, menurut saya sih lebih banyak potensi positifnya karena untuk alasan-alasan yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Tapi juga kalau misalnya kita melihat new religious movements atau online cults yang tadi sempat saya singgung sedikit, sebenarnya ajaran-ajarannya juga banyak yang bersifat riskan bahkan bagi pengikutnya sendiri. Terus misalnya kalau misalnya teman-teman pernah dengar ada yang namanya kelompok New Heaven's Gate, itu di Amerika Serikat. Jadi dia bentuknya adalah sebuah kultus yang ada pemimpin spiritualnya, kemudian dia menyebarkan agamanya dan menjaring pengikutnya salah satunya lewat internet. Lalu kemudian kelompok ini, New Heaven's Gate ini, melakukan mass suicide atau bunuh diri massal. Jadi sebenarnya uh, pemaknaan spiritualitas yang semakin banyak, yang semakin beragam, itu juga kemudian menyebabkan resiko-resiko baru yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya dengan adanya agama-agama yang masih yang kita tahu saja agama-agama konvensional. Iya sih, itu cuma sedikit memberikan ilustrasi aja bahwa hal ini sangat kompleks dan sangat banyak posibilitas yang bisa dibawa dalam hal agama dan keagamaan dalam kaitannya dengan teknologi digital. Jadi, maaf kayaknya saya nggak bisa menjawab dengan pasti positif negatifnya, cuman itu tadi saya, merasa optimis dengan adanya kemungkinan yang lebih baik, asal diimbangi dengan pelaksanaan otoritas negara atau pihak-pihak yang berkewajiban yang lebih imbang nantinya, seperti yang udah dibantu jawab oleh Felis tadi. Udah, makasih. Ya, makasih Mbak Hedira pertanyaannya. Memang cukup dilematis banget ya Kak, tentang kalau positif atau negatifnya lebih banyak yang mana. Oh iya, tadi juga pertanyaannya itu dari Mas Johansen Pardede. Sebelumnya terima kasih banyak Mas pertanyaannya. Terus mungkin buat berikutnya ke Mbak Felis nih kita ada pertanyaan dari Kak Lutfi Nurfalak. Nah, pertanyaannya itu banyak dari kalangan aktivis anti terorisme dan deradikalisasi mengeluhkan tentang efek media sosial dalam mempengaruhi anak-anak muda sehingga tertarik pada gagasan akan radikalisme dan terorisme. Akan tetapi yang patut disayangkan saat ini kita banyak melihat bahwa cara yang ditempuh masih konvensional belaka gitu. Sedangkan untuk dunia digital masih kalah akan narasi yang besar. Nah, kalau dari Mbak Feli sendiri tanggapannya melihat hal itu gimana Mbak? Bentar, saya klarifikasi dulu. Jadi maksudnya bagaimana apa narasinya itu apa narasi Uh, yang itu tidak dicapai secara konvensional. iya dia coba melihat bahwa cara yang ditempuh itu kalau di apa di terorisme ini kan cukup menarik ya Mbak ya. Gagasan-gagasannya itu kalau yang di media sehingga anak-anak muda tuh tertarik gitu. Nah, gagasan-gagasan yang lebih inklusif itu justru juga kalau misalnya saya bacanya itu kalah gitu, kalah kalah menarik di dalam di sini. Nah, kalau dari Mbak sendiri
melihatnya itu gimana, Mbak? Nah, biar jadi emang sih masalah utama yang mengendrive radikalisme itu sendiri karena gagasan yang menarik ya. Nah, jadi makanya gagasan-gagasan tersebut harus di-counter dengan counter naratif yang juga multidimensional itu. Nah, jadi eh, pokoknya tuh biasanya seingat saya, kalau misalnya grup teroris itu biasa ada 5 dimensi utama yang menjadi grievance mereka atau keluhan mereka buat menyebarkan paham terorisme itu sendiri. Yang mana dapat ditinjau dari aspek politik, sosio-psikologis, sejarah, lalu instrumental dan theological. Jadi misalnya nih, theological. Em, Secara teologis itu kalau misalnya menurut mereka itu untuk mencapai jihad ya dengan membunuh gitu. Dan mungkin narasi-narasi kayak gitu ya yang menarik anak muda gitu. Apalagi emang anak muda yang sudah istilahnya didoktrin sedikit demi sedikit paham radikalisme dari kecil gitu. Karena mungkin itu udah jadi apa ya, istilahnya udah cara ontologi tertanam di diri Hmm. mereka, mungkin kan sangat susah gitu sebenarnya buat menderadikalisasi. Tapi itu tentunya selain dengan bottom up approach yang tadi saya bilang sebelumnya melalui pendidikan di komunitas lokal, itu juga bisa melalui counter naratif yang efektif dengan mengadres 5 dimensi yang sebelumnya saya bilang. Jadi kayak kontekstualisasi dengan kayak misalnya teroris, misalnya ISIS. ISIS tuh pandangan mereka, worldview mereka terhadap agama tuh seperti apa. Terus kayak em, apa namanya secara politik tujuan mereka tuh apa gitu. Jadi kayak counter naratif yang dibuat tuh dengan istilahnya mereview berita-berita yang mereka bawa gitu. Jadi mungkin anak muda bisa istilahnya em, pandangan mereka bisa mungkin ke shift sedikit demi sedikit itu. Gitu. Oke, Mbak Felis, terima kasih pertanyaannya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih dari Mbak Rahmadita Kusumastiti. Menarik banget nih pertanyaannya tentang pertanyaannya buat dua pembicara kita, buat Mbak Hedira sama Mbak Felis. Pertanyaannya itu tentang bagaimana menurut kedua pembicara atas tesis bahwa sejatinya paham radikalisme dan terorisme terkatalisasi untuk berkembang di Indonesia disebabkan oleh kuatnya ketimpangan ekonomi dan sosial, di mana seseorang cenderung menganut paham radikalisme karena itu memberi mereka power di masyarakat dan mendapatkan semacam kayak rekognisi atau pengakuan dari lingkungan yang mendukungnya. Bagaimana menurut kedua pembicara atas signifikansi tesis tersebut dan bagaimana peran teknologi digital dapat berperan untuk menekan trigger-trigger dari sisi ekonomi ini? Terima kasih. Mungkin dari karena tadi pertama udah Mbak Hedira terus, tanggapan yang pertama ini bisa dari Mbak Felis dulu gitu ya. Menarik banget nih isunya tentang ketimpangan sosial dan radikalisme dan relasinya dengan radikalisme. Monggo Mbak Felis langsung diberikan waktu dan kesempatan untuk menanggapi. Silahkan. Jadi terima kasih Mbak Dita atas pertanyaannya. Nah, jadi saya baca riset waktu itu kalau memang sebab utama para radikalisme itu ya karena ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat. Kayak misalnya rata-rata dari mereka ini konteksnya lebih ke Indonesia ya. Jadi kayak banyak dari mereka yang marah sama pemerintah gitu istilahnya karena eh, karena socio-economic inequality itu sendiri nggak berkurang gitu. Jadi kayak istilahnya mereka marah sama pemerintah karena pemerintah istilahnya
sudah melakukan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang merugikan masyarakat, sehingga mereka tidak percaya lagi demokrasi, terus jadinya mereka em, berinisiatif untuk beralih ke aliran yang bertolak belakang untuk eh, untuk mendeliver grievance mereka terhadap pemerintah. Jadi kayak karena masalahnya itu terdapat dari pemerintah tuh sebenarnya tuh agak sulit juga ya karena ini kan struktural ya. Jadi kayak apa ini satu utamanya dari ekonomi. Terus kan kayak misalnya seseorang kalau misalnya ekonominya nggak bagus, dapat pendidikan yang layak juga susah gitu kan. Jadi kayak menurut saya ini memang agak susah gitu. Apalagi kan Indo negara demokratis kan. Apa di mana eh, kebebasan berpendapat itu dijunjung dan jadinya ini juga yang memfuel em, inisiatif mereka buat istilahnya men-shift paham mereka ke aliran yang lain. Gitu. Jadi kalau menggunakan teknologi digital itu sebenarnya ya itu yang sebenarnya tadi saya bilang itu yang melalui counter naratif itu sendiri karena kayak orang-orang tuh in the first place bisa terpapar paham radikalisme selain karena mereka marah kepada pemerintah ya karena kurangnya pengetahuan kan istilahnya pengetahuan tentang agama mereka sendiri. Jadi kayak itu sih menurut saya. Oke, makasih Mbak Felis apa tanggapannya. Mungkin langsung ditanggapi lagi sama Mbak Hedira ya dari pertanyaannya yang tadi. Silakan Mbak Hedira. Terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin menambahkan sedikit dari Felis juga, dan nyambung lagi ke pertanyaannya yang tadi emang menanyakan konteks Indonesia. Menurut saya juga ini tesisnya signifikan karena emang di kasus-kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi emang seperti itu dan nggak cuma di Indonesia aja, tapi kayak di kasus-kasus radikalisme yang skala besar kayak misal Al-Qaeda atau Boko Haram di Nigeria, itu juga udah banyak studi yang menunjukkan kalau misalnya emang mereka yang direkrut menjadi simpatisan atau teroris itu juga karena mereka diberi iming-iming feedback bentuk hal yang ekonomis gitu untuk membantu taraf hidup mereka seperti itu. Jadi memang kalau misalnya kita ngomongnya agak luas dikit mengenai radikalisme juga ini bukan masalah yang masalah yang terpusat di satu akar aja, tapi emang banyak sekali faktor-faktor lainnya. Terus kalau misalnya dihubungkan dengan teknologi digital, mungkin menurut saya perannya lebih ke bagaimana um, narasi narasi itu juga bisa lebih digencarkan secara strategis gitu. Kayak misalnya kita tahu bahwa mereka yang udah rentan secara sosial dan ekonomi kemudian menjadi target rentan dalam dunia maya juga karena emang si perekrut dari kelompok-kelompok radikal ini juga udah tahu mana yang harus mereka sasar, apa yang harus mereka bawa dalam narasi mereka untuk bisa mencari pengikut. Jadi ya sebagai counter narasi kita juga melakukan hal yang sama gitu dengan cara mungkin melibatkan pemuka agama seperti yang udah dibilang Felis tadi, tapi juga lebih strategis lagi bahwa, oh ini tuh emang kelompok yang disasar adalah pemuda yang seperti ini seperti ini. Jadi kayak, apa ya, mungkin cara kerjanya bisa kayak targeted advertisement gitu yang emang, menarget kelompok-kelompok spesifik, jadi emang biar lebih algoritmanya biar lebih spesifik aja menarget mana yang rentan terhadap, ajaran-ajaran radikal seperti itu. Mmm Udah itu aja pertanyaannya tadi ya. Mungkin itu aja sih yang bisa saya tambahkan. Oke, makasih Mbak Hedira, Mbak Felis terhadap tanggapannya. Saya juga ingetin lagi nih sama teman-teman sekalian yang saat ini masih ngikutin live kita, bisa banget untuk semisal teman-teman ada ingin pertanyaan, langsung ditulis saja di kolom komentar. Dan mungkin yang kedua, bagi teman-teman juga yang ingin tahu lebih dalam tentang isu-isu masyarakat digital ataupun teknologi, bisa banget nanti kunjungi di IG kita, yaitu CFDS UGM, yang nanti teman-teman di situ ada juga websitenya, teman-teman bisa lihat berbagai macam referensi dari yang mungkin tulisan-tulisan pendek sampai dengan
yang panjang tentang isu-isu masyarakat digital dan juga tentang isu teknologi. Nah, berikutnya saya juga di sini masih ada beberapa list pertanyaan nih buat Mbak Hidira sama juga Mbak Felis. Mungkin berikutnya buat Kak Felis dulu nih, tentang dari Mas Johansen Pardede, tentang apakah dengan melakukan kontra narasi online efektif dalam memerangi terorisme saat ini. Mungkin Mbak Felis bisa memberikan contoh-contohnya dan juga gambaran dasarnya seberapa efektif sih. Mungkin juga mengulang pertanyaan yang tadi saya juga ya, tentang kontra narasi online tentang terorisme itu sendiri. Terus yang kedua pertanyaannya mungkin juga buat Mbak Hedira, kayak Mbak kan tadi Mbak melihat bahwa akan ada sebuah probabilitas atau sebuah kemungkinan di mana memang agama-agama yang sebelumnya mendapatkan diskriminasi atau agama-agama yang minoritas di dalam ruang-ruang publik itu kurang bisa mendapatkan ruang. Nah, kalau semisal di online kan justru aslinya bisa mengarah terhadap hal yang sama gitu. Karena secara infrastruktur antara kelompok yang besar seperti mungkin kita sebutnya kalau di dalam Islam itu ada NU dan Muhammadiyah. Kalau tadi dengan Syiah itu kan beda banget gitu infrastrukturnya, mulai dari nanti penggunaan teknologi, terus orang-orang yang capable di dalamnya dan lain sebagainya. Nah, justru kan itu kalau misal kita lihat menjadikan interaksinya itu tidak seimbang gitu. Malah justru terjadi namanya penindasan lagi gitu. Mungkin karena NU dan Muhammadiyah dekat dengan pemerintah, bisa aja nih si A ini tiba-tiba dibredel gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, kalau Mbak Hedira melihat hal itu seperti apa? Dari yang pertama dulu, mungkin ke Mbak Felis, bisa banget Mbak Felis langsung tanggapi. Silakan Mbak Felis, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi kalau ngomongin seberapa efektifnya, ini menurut beberapa riset ini bisa efektif dengan bangun narasi bahwa apa yang diajarkan oleh orang Islam itu salah. Jadi kayak waktu itu habis apa attack 9/11 yang 2001 itu kan Presiden George Washington kan em, apa mendeklar war on terror kan ya. Nah, di situ tuh mereka tuh juga membangun narasi di mana em, apa anti propaganda anti Amerika yang saat itu ditingkatkan oleh Al-Qaeda itu tuh semuanya merupakan ajaran Muslim yang salah dan merupakan dan dapat tergolong sebagai misinformasi atau hoax. Jadi kayak kalau untuk sekarang ini juga memang menurut banyak riset juga lebih ke untuk memerangi sesuatu lebih ke apa ya perang ide atau war of ideas kan ya istilahnya. Jadi kayak memang sudah terbukti menurut riset juga kalau pendekatan counter narratif ini bisa efektif apalagi dengan berjamurnya media sosial sekarang di mana ide-ide bisa dengan mudah ditemukan. Jadi kalau misalnya seseorang bisa mengemukakan ide ekstremis itu bisa dengan mudah dapat di counter dengan ide lainnya yang relevan dan berlawanan gitu. Jadi kayak itu sih. Gitu. Oke, monggo. Makasih Mbak Felis atas tanggapannya. Langsung ditanggapi berikutnya ke Mbak Hedira. Oke, terima kasih untuk jawab pertanyaan tadi yang kedua. Bagaimana dengan tidak setaranya kapabilitas masing-masing kelompok mayoritas dan minoritas di cyberspace. Tadi sempat udah saya jelasin sedikit juga di bagian terakhir dari pemaparan bahwa emang ini juga udah dibuktikan dalam riset juga kalau misalnya, emang ada ketimpangan yang terjadi antara kelompok agama minoritas dan mayoritas di dunia cyber juga, sama seperti yang terjadi di dunia nyata. Tapi, mungkin kalau kembali lagi ke studi kasus Muslim Syiah yang tadi sudah saya paparkan, pertama, sebenarnya gerakan itu juga salah satunya di-backup oleh pemerintah Iran juga, tapi itu bukan poinnya. Mungkin itu cuma, apa ya, kayak memberi, gambaran bahwa
sebenarnya banyak kok jaringan-jaringan di belakang kelompok minoritas ini yang masih memberi mereka support dan juga dukungan dalam hal sumber daya. Tapi memang masih tidak menyamai kelompok mayoritas. Jadi sebenarnya emang tidak bisa dipungkiri ada ketimpangan tersebut dan memang ada resiko bahwa mereka juga terancam oleh kelompok mayoritas itu tadi karena seperti yang udah saya bilang tadi emang ada pengawasan ketat dari Kementerian Agama dan juga ada counter narasi yang mungkin kita bisa bilang lebih dipercaya oleh masyarakat Indonesia juga sebagai mayoritas muslim yang Sunni. Tapi ini precisely juga kenapa kok publikasi mereka di media sosial dan juga di internet itu tidak dalam nada bahwa mereka ingin menyebarkan agama mereka atau aliran mereka, tapi lebih ke bagaimana mereka berusaha untuk menyebarkan semangat-semangat pluralisme dalam beragama itu sendiri. Jadi mereka memang sudah sadar bahwa mereka akan sangat terancam kalau misalnya mereka terang-terangan menyebarkan agama atau alirannya. Jadi hal terbaik yang bisa mereka lakukan ya untuk beradaptasi dan juga untuk berusaha agar sedikit demi sedikit lama-kelamaan mereka akan lebih diterima oleh masyarakat sekitar. Jadi itulah kenapa mereka juga lebih fokus ke pesan-pesan yang tidak menimbulkan perpecahan kayak gitu. Terima kasih. Ya, Mbak Haidira, Mbak Felis, makasih banyak nih jawabannya. Mungkin ini ada satu pertanyaan terakhir buat kedua pembicara kita sebelum nanti memang diakhiri diskusinya kali ini. Eh, Fokusnya lebih banyak ke tentang kebijakan pertanyaannya. Bagaimana kebijakan pemerintah dan sensorship oleh perusahaan teknologi bisa tetap mendukung demokrasi karena seringkali permasalahan grup teroris ini bisa jadi karena mereka kelompok marginal yang tidak dapat representasi gitu. Mungkin ini langsung ke Mbak Felis ya. Eh, Monggo Mbak Fel, waktu dan tempat dipersilahkan. Jadi bentar, ini permasalahannya berarti maksudnya yang tidak terrepresentasi itu maksudnya Lebih hmm, lebih ke lebih ini sih Mbak tentang kebijakan pemerintah ya dan sensorship oleh perusahaan teknologi bisa tetap mendukung demokrasi gitu. Soalnya kan kalau semisal kita lihat kebijakan sensorship itu kan berada di tengah-tengah ya Mbak ya. Dalam arti di cukup jurang antara kanan dan kiri gitu. Bisa saja sensorship itu digunakan untuk sebagai bentuk penindasan baru eh, atau malah justru sebagai kontrol yang baik bagi demokrasi itu sendiri gitu. Atau bagi kemaslahatan secara umum. Nah, kalau menurut Mbak sendiri tentang sensorship ini, seberapa jauh sih bisa tetap mendukung dari demokrasi itu sendiri gitu? Atau semisal ketika itu tidak mendukung demokrasi, bagaimana demokrasi ini, semangat demokrasi tetap hidup dalam sensorship yang sudah dilakukan, baik itu oleh pemerintah ataupun juga oleh perusahaan teknologi yang saat ini ada gitu, Mbak. ya sebenarnya menurut saya kok soal kebijakan sensorship itu pertama harus ada justifikasi yang jelas ya kenapa satu kelompok itu sensor yang seperti itu. Ini kan misalnya kalau misalnya kelompok radikal atau teroris kan memang sudah jelas karena mereka mengganggu tatanan kehidupan masyarakat itu dengan paham-paham dan mereka yang misalnya dapat menghancurkan masyarakat itu sendiri itu. Jadi mungkin em, karena itu censorship itu itu sendiri bisa dijustifikasi pada maksud buat bahwa sebenarnya mengundermine suatu paham tertentu bisa didasar itu. Tapi kalau misalnya itu digunakan sebagai alat marginalisasi itu mungkin menurut saya udah beda kasus ya. Di mana memang itu ada interest interest dari governmentnya sendiri gitu buat memarginalisasi suatu kelompok tertentu atas dasar yang mungkin bukan karena menginginkan masyarakat tapi karena hal lain seperti misalnya homofobia dan sebagainya itu udah ada sebenarnya. Jadi kayak menurut saya kalau kebijakan sensorship ya untuk yang efektif, yang benar gitu memang itu dasar yang jelas gitu mengenai objeknya siapa yang di siapa yang disensor dan kenapa. Jadi makanya menurut saya transparansi di pemerintah itu penting biar
istilahnya demokrasi gitu juga tetap bisa juga dan dipercaya di masyarakat gitu. Terima kasih Mbak Felis atas jawabannya. Memang berarti transparansi itu ya Mbak yang mungkin bisa menjembatani kedua hal eh, di atas ya, yang memang antara kemaslahatan umum sama bentuk kemungkinan sebuah penindasan baru. Nah, mungkin terakhir nih ke Mbak Heidira ya, tanggapannya berkaitan dengan fenomena di atas. Oh iya, mungkin kalau contoh kasusnya itu kita sering banget ya, bahkan kalau semisal demo-demo dan lain sebagainya itu kan sering banget ya tiba-tiba kita nggak bisa munculin isu apa gitu dan lain sebagainya. Mungkin dalam konteks agama juga hampir serupa ada fenomena yang demikian. Monggo Mbak Heidira bisa ditanggapi pertanyaannya, silahkan. Oke, jadi sekalian nambahin Felis tadi, emang menurut saya kasus ada garis yang sangat tipis antara menjaga keamanan dan dengan menghindari terorisme dan radikalisme, dan juga mengancam kebebasan. Karena sekilas mungkin susah membedakan mana, karena kedua kelompok ini, baik itu yang minoritas yang tertindas atau kelompok underground yang menyebarkan radikalisme itu sama-sama menggunakan platform-platform online untuk menyebarkan uh, dalam komunitasnya. Jadi emang sangat sulit sekali membedakan. Tapi kalau misalnya menurut saya sih garis yang harus ditarik adalah ketika satu dari gerakan-gerakan tersebut sudah mulai mengancam keamanan uh, secara bisa terukur gitu. Ada justifikasi yang bisa dilakukan. Jadi karena seperti yang udah dibilang Felis tadi, kalau terorisme dan radikalisme itu ada dimensi kekerasan yang mengancam dan kemudian itu menjadi justifikasinya. Tapi kalau misalnya sebatas ideologi atau misalnya opini yang berbeda, kayak misalnya yang dibawa oleh kelompok Ahmadiyah misalnya, atau Syiah, atau kelompok-kelompok minoritas lainnya, itu selama dia tidak mengancam keamanan bersama atau bentuk-bentuk keamanan negara, maka kemudian uh, tidak ada justifikasi untuk bisa mensensor mereka sebenarnya. Secara ideal mungkin seperti itu, tapi ya kemudian kembali lagi karena kemudian definisi negara atas ancaman bisa berbeda-beda. Kalau kita mau ngomong secara realistis, kondisinya seperti itu, dan kadang memang kelompok minoritas masih bisa juga dilabel sebagai ancaman terhadap ideologi negara misalnya. Um, jadi ya memang sih sangat kompleks sekali kalau misalnya ngomong tentang censorship, karena itu tadi um, sulit sekali untuk menjaga keseimbangan antara keduanya. Jadi menurut saya mungkin yang bisa dilakukan lebih di sisi masyarakat sipilnya sih. Kita sebagai masyarakat sipil juga memiliki kuasa atau power untuk memastikan bahwa yang terjadi itu sesuai dengan demokrasi dan masih dalam koridor-koridor yang demokratis gitu. Jadi perannya juga nggak hanya di pemerintah, tapi juga di kita sebagai masyarakat sipil yang vibrant atau demokratis. Masih ke mute, Mas. Maaf ya, makasih banyak ya Mbak Hedira, diingetin lagi 2 kali nih. Apalagi tadi udah cukup panjang, itu udah malah kimit. Makasih banyak Mbak Hedira sama Mbak Felis tanggapannya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari diskusi kita pada kali ini. Tapi sebelum ditutup, nanti saya ingin juga ngasih tahu teman-teman beberapa hal. Mungkin dari yang pertama, bagi teman-teman yang ingin memberikan feedback, masukan, kritik, ataupun saran buat diskusi kita di Fusion kali ini, bisa banget nanti langsung diklik bit.ly/kritik saran CFDS. Nanti teman-teman bisa banget memberikan saran dan kritiknya buat gimana sih diskusinya itu bisa lebih efektif lagi atau bisa lebih baik lagi gitu ya. Terus juga bagi teman-teman yang nanti pengen ngepoin lebih lanjut nih tulisan-tulisan dari Mbak Hedira sama Mbak Felis, khususnya yang memang tentang materi kita pada sore kali ini, insya Allah nanti juga bakal dipublis juga. Teman-teman bisa banget cek di IG kita atau di website kita. Kalau di IG mungkin di CFDS, kalau di website nanti teman-teman juga bisa lihat banget di cfds.ugm.ac.id. Nah, di situ banyak banget isu-isu atau banyak banget paper yang dari yang panjang ataupun yang pendek mengulas tentang masyarakat digital dan juga teknologi. Nah, berikutnya mungkin ternyata hari ini ya berdiskusi tentang religion in cyberspace nggak cuma tentang berbicara bagaimana peribadatan di dalam religion itu masuk ke ranah cyberspace saja ya, tapi juga tadi mungkin kalau sudah dipaparkan oleh Mbak Hedira
bagaimana terjadi sebuah kemungkinan baru dalam bertemunya atau adanya relasi tentang agama dengan teknologi digital, yang mungkin salah satunya tentang kemungkinan bahwa agama-agama yang kecil atau yang merasa minoritas itu memberikan ruang bagi mereka. Terus kalau Mbak Felis juga tadi mungkin banyak mengulas tentang bagaimana sih caranya mengcounter narasi dalam radikalisme dan juga ekstremisme di ranah digital itu sendiri. Nah, karena sudah di akhir dan juga waktunya sudah cukup, saya di sini selaku moderator berterima kasih banyak kepada dua pembicara kita hari ini, Mbak Hedira Fitri Handayani dan juga Mbak Felis Valeria atas waktu dan kesempatan. Terus juga saya juga berterima kasih kepada teman-teman sekalian yang sampai dengan saat ini mantengin live kita dan juga sudah bertanya ataupun melihat kita sampai dengan selesai ini. Dan juga terima kasih kepada panitia sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah menyelenggarakan diskusi kali ini. Yang mungkin banyak sekali tenaga-tenaganya yang tidak terlihat, tapi aslinya berkontribusi besar bagi diskusi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, yang salah dari saya pribadi, yang benar dari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Selamat semangat. sore, terima kasih semuanya. Makasih Mbak Hedira, Mbak Felis.